suatu cerita. Cerita apa? Dikisahkan dahulu kala, di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja dan ratu dengan kedua putrinya, yaitu Dewi Galuh Ajeng dan Putri Candakirana. Hingga suatu ketika, mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan, yaitu Raden Inu Kartapati. Kerajaan Daha selalu hidup dengan makmur. Aku bangga melihat putri-putriku yang hidup dengan sangat cantik. Benar sekali, Baginda. Galuh Ajeng anggun dan Candrakirana lembut hati. Bahkan semua rakyat mencintai mereka. Ampun, Baginda. Hamba membawa kabar gembira. Pangeran dari kerajaan Kahuripan, yaitu Raden Inu Kartapati. Kabarnya beliau akan datang ke Daha. Katanya beliau ingin meminang salah satu putri Baginda. Wah, kabar yang sangat gembira. Silahkan persiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan sang pangeran. Siap, Baginda. Seluruh penghuni istana pun sibuk mempersiapkan penyambutan sang pangeran. Dayang-dayang menata bunga indah untuk menghiasi istana Daha. Iya, pasti untuk Putri Candrakirana karena semua rakyat menyayanginya, tidak seperti Putri Galuh. Jangan keras-keras, nanti Putri Galuh besar. Candrakirana terus. Kenapa sih? Kenapa harus dia? Padahal aku kakaknya. Sore hari pun tiba. Pangeran datang bersama prajuritnya dan disambut baik dengan pihak kerajaan Daha. Datang ke sini. Silahkan bawa dia kemari. Baiklah. Ini Raja, saya permisi dulu. Permisi, Yang Mulia. Ya, silahkan Ananda. Saya datang ke sini untuk melamar salah satu putri Anda, yaitu Candrakirana. Wahai Ananda, kami sambut dengan baik kedatanganmu ke sini untuk melamar Semuanya putri saya, tersenyum yaitu bahagia dan Dengan bersorak kami, gembira. semoga akan membawa Sementara kesejahteraan dan Putri kebahagiaan Galuh untuk merasa kedua kerajaan iri kita. dengan Kirana yang bernasib baik dan akan menikah dengan Inu Kartapati. Selalu saya Candrakirana. Niat jahat untuk mencelakai Candrakirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun pergi ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apa yang Anda butuhkan? Manis, aku membutuhkan bantuanmu. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin mengubah Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Baiklah, aku akan menyihirnya menjadi sayang, bantu aku melepaskan pria. Baiklah, aku akan melakukannya untukmu. Terima kasih, akan kutunjuk kabar selanjutnya.
Setelah rencana liciknya disiapkan, Galuh menyuruh dayang-dayangnya memanggil Chandra Kirana dan mengatakan bahwa ia ingin menemui Chandra Kirana di tepi danau. Kami ingin menyampaikan pesan Putri. Pesan apa, Dayang? Putri Galuh sedang menunggu Putri Chandra Kirana di tepi danau. Baiklah, Dayang. Akan kutemui kakakku Putri Galuh di tepi danau. Baik, Putri. Sesampainya di sana, Chandra Kirana tidak melihat ada kakaknya. Katanya ia berada di sini. Kok ia tidak terlihat? Chandra Kirana pun mencari dan memanggil-manggil namanya. Saat sedang mencari, tiba-tiba Chandra Kirana dihadang oleh seorang. Siapa kamu? Diam. Kenapa kamu menyentuhku? Apa salahku? Tidak mungkin dia melakukan itu. Diam, diam. Kamu akan berubah menjadi keong pada malam hari dan akan berubah menjadi manusia pada siang hari. Dan kamu akan menjadi semula ketika kamu bertemu dengan pangeran ini. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Hingga ketika seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di atas kasur. Setelah itu, nenek pergi ke belakang untuk mandi. Aku berada di mana? Siapa yang membawaku ke tempat ini? Aku penasaran. Siapa yang telah menolongku? Baik sekali dia. Kasihan sekali nenek. Tidak ada makanan. Pasti nenek lapar. Pulang menjarit ikan. Akan kubuatkan makanan yang lezat. Aku akan memasakkan makanan yang lezat buat nenek. Nenek sudah berbuat baik kepadaku. Dia telah menolongku. Setelah kembali, nenek sangat terkejut karena di dalam rumahnya ada seorang putri yang sangat cantik. Karena merasa penasaran, nenek pun menghampiri putri nan cantik itu. Siapa kamu, Nak? Dan dari mana asalmu? Aku Putri Chandra Kirana, Nek. Aku berasal putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh saudaraku sendiri. Bijak sekali saudaramu itu, Nak. Aku tidak tahu saudaramu itu manusia seperti apa. Tapi yang namanya manusia pasti kalau cemburu ada saja yang diperbuat, Nak. Baiklah, kamu tinggal di sini saja, Nak. Terima kasih ya, sayang. Sementara itu, di istana Daha suasana mendadak gempar. Putri Chandra Kirana tak tampak kembali sejak semalam. Baginda Raja pun Penasehat, dan memerintahkan seluruh prajurit untuk mencari. kemana perginya Putri Chandra Kirana? Ampun Baginda, sejak sore kemarin tak ada seorang pun yang melihat. Mungkin dia keluar bersama Dayang. Prajurit, Apa Baginda? pergi dan temukan Putri Chandra Kirana sampai dapat. Baik Baginda. Para prajurit menyusuri Putri hutan Chandra untuk Kirana. mencari Chandra Kirana. Putri Mereka Chandra Kirana. memanggil-manggil namanya, namun sang putri tak tampak dimanapun. Putri Chandra Kirana. Putri Chandra Kirana, Putri di mana? Putri Chandra, Putri.
Putri Chandra. Putri Chandra. Sudah 3 hari kita mencari Tuan Putri Chandra Kirana, tapi tidak kunjung ditemukan. Benar, padahal warga istana pasti sudah menunggu kabar kita. Aku merasa Tuan Putri bukan hanya hilang, tapi ada yang aneh. Ayo, kita laporkan pada penasihat istana. Jalan-jalan Tuku Tri. Api. Tuku Tri gor seprapat. Api. Yolah, gak usah suwe-suwe. Ayo kita mangkat. Yowes, Ayo, ayo. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk kembali ke istana. Di sisi lain, kabar lenyapnya Chandra Kirana pun tersebar ke seluruh negeri. Hingga akhirnya, berita itu sampai ke telinga Raden Inu Kartaparti. Dia pun mencari Chandra Kirana dengan menyamar sebagai rakyat Aku harus biasa. menyamar sebagai rakyat untuk bisa menemukan Chandra Kirana. Apakah aku harus menemanimu? Tidak usah pengawal, aku harus mencarinya sendiri. Baik. Raden Inu Kartaparti sangat kaget ketika melihat burung gagak yang bisa bicara dan mengetahui tujuannya. Siapa kau? Dan kenapa kamu bisa tahu tujuanku? Kau tidak perlu tahu aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Terima kasih atas bantuannya. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Hingga langkahnya terhenti karena bertemu seorang kakek yang kelaparan. Diberikannya kakek itu makanan. Ternyata kakek itu adalah orang Tolong nak. Dia memberitahu kalau gagak itu adalah jelmaan Ini penyihir Cek, ada dan sedikit memiliki makanan dari niat saya. jahat pada Raden Inu Terima kasih anak Kartaparti. muda. Janganlah kamu mengikuti arahan yang diberikan burung gagak itu tadi. Ia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Ia memberikan arahan salah kepadamu nak. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kak? Berjalanlah mengikuti jalan setapak ini. Di ujung sana ada desa Dadapan. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Berhati-hatilah dalam perjalananmu nak. Semoga berhasil. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Karena ia kelelahan dan kehausan, ia pun mengetuk salah satu situ ada rumah pondok. di desa Bisa Dadapan. beristirahat sebentar di sana, sembari meminta air minum. Permisi. Permisi. Iya, sebentar. Nah, ini bukannya Chandra Kirana? Raden Inung, kenapa kau berada di sini? Nenek. Nek, ini Raden Inung yang kuceritakan dahulu kepada nenek. Nek, aku ingin ikut bersama Raden Inung, tetapi aku tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Udah, pergi aja nak, pasti keluarga menunggumu. Yaudah, nenek ikut tinggal bersama kami saja. Raden Inu memboyong Chandra Kirana dan nenek ke istana Daha. Setelah sampai, mereka semua sangat bahagia saat melihat Chandra Kirana ada di depan mereka. Akhirnya, Putri Galuh mengakui semua kesalahannya. Anakku, Ia sangat dari mana menyesal saja pergimu dan berhari-hari? memohon ampun Dan atas ceritakan semua semuanya, perbuatannya. yang sebenarnya apa yang terjadi. Ampun ayahanda, hamba minta maaf. Kemarin iri hati menguasai diriku. Hamba sungguh menyesal. Hamba ingin minta maaf untuk Chandra Kirana. Kakakku, sudahlah, tidak apa-apa. Aku sudah memaafkanmu. Mari kita menjadi saudara yang rukun, kakakku. Benar, ujian tidak ada gunanya. Aku memilih Chandra Kirana bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena hatinya tulus. Semoga kita semua bisa hidup damai. Tidak lama kemudian, Raden Inu Kartaparti dan Chandra Kirana menggelar pernikahan yang meriah.
Thank you.